Pagi itu, alun-alun kota Baghdad berubah menjadi lautan manusia. Sultan Harun ar-Rasyid telah mengumumkan sebuah sayembara besar yang membuat seluruh rakyat penasaran. Di tengah kerumunan yang padat, Sultan berdiri di atas podium kehormatan dengan jubah kebesarannya yang berkilauan. Beliau memanggil Abu Nawas untuk maju ke depan. Dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru alun-alun, Sultan berujar, "Abu Nawas, aku sedang ingin suasana baru. Aku bosan melihat istanaku berada di sini. Hari ini, aku perintahkan kau untuk memindahkan seluruh bangunan istana ini ke puncak gunung sekarang juga." Rakyat seketika terdiam. Mereka memandang bangunan batu raksasa di belakang Sultan dan berpikir bahwa kali ini Abu Nawas benar-benar menghadapi tuntutan yang mustahil. Di saat semua orang menahan napas karena cemas, Abu Nawas justru tampak sangat tenang. Tidak ada gurat kepanikan sedikit pun di wajahnya. Ia justru tersenyum lebar dan membungkuk hormat kepada Sultan. Tentu saja Baginda yang mulia. Perintah Baginda adalah amanah bagi hamba. Hamba akan memindahkan istana ini sesuai keinginan Baginda. Jawabnya dengan penuh keyakinan. Namun Abu Nawas melanjutkan, memindahkan bangunan semegah ini tentu butuh persiapan fisik yang matang. Izinkan hamba pulang sejenak untuk berganti pakaian dan menyiapkan tenaga hamba. Sultan pun tertawa kecil dan mengizinkannya, sembari membatin bahwa Abu Nawas pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri karena ketakutan. 1 jam berlalu, dan suasana di alun-alun semakin tegang. Rakyat mulai berbisik-bisik, mengira Abu Nawas benar-benar kabur dari tanggung jawab. Sultan duduk di kursinya dengan perasaan menang. Sesekali melirik ke arah jam pasir di sampingnya. "Mana Abu Nawas? Apakah dia sudah sampai di perbatasan kota?" tanya Sultan kepada pengawalnya sambil tertawa. Namun tepat saat matahari mulai tinggi, sesosok pria muncul dari kejauhan. Itu adalah Abu Nawas. Ia datang kembali ke alun-alun, namun penampilannya kali ini sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian kerja yang sangat ketat, seolah-olah ia benar-benar siap untuk melakukan kerja kasar yang sangat berat. Rakyat kembali bersorak, ingin melihat keajaiban apa yang akan dilakukan oleh pria cerdik ini. Abu Nawas melangkah mendekati salah satu sudut tembok istana yang paling besar dan kokoh. Ia mulai melakukan gerakan pemanasan, meregangkan otot-otot lengannya dan melompat-lompat kecil. Rakyat menonton dengan napas tertahan. Abu Nawas kemudian mendekatkan bahunya ke dasar fondasi tembok istana tersebut. Ia menarik napas sangat dalam, memejamkan mata, dan mulai mengejan dengan suara yang keras. Wajahnya perlahan berubah menjadi merah padam karena seolah-olah sedang mengerahkan seluruh tenaga dari seluruh tubuhnya untuk mengangkat beban seberat gunung itu. "Ayo, sedikit lagi, angkat!" teriak Abu Nawas berkali-kali ke arah tembok. Namun tentu saja, bangunan raksasa itu tidak bergerak 1 milimeter pun. Melihat pemandangan konyol itu, Sultan Harun al-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawanya. Beliau tertawa terbahak-bahak hingga harus memegangi perutnya. Para menteri dan pengawal pun ikut tertawa melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat sangat bodoh mencoba mengangkat istana sendirian. "Abu Nawas, berhentilah sebelum kau pingsan!" seru Sultan di sela tawanya. "Apa yang sedang kau lakukan? Istana itu tidak bergerak sedikit pun. Kau bilang kau bisa memindahkannya, tapi sekarang kau malah terlihat seperti orang gila yang sedang mendorong gunung." Abu Nawas berhenti sejenak. Ia mengelap keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan bajunya. Lalu ia berjalan menghampiri podium Sultan dengan napas yang terengah-engah. Dengan wajah yang sangat serius dan tanpa rasa malu, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan. "Ampun Baginda yang mulia," ucapnya dengan suara yang masih agak tersengal. "Hamba sudah melaksanakan bagian hamba. Hamba sudah bersiap sepenuhnya untuk memikul istana ini di atas pundak hamba. Hamba sudah melatih kekuatan hamba, dan hamba sangat sanggup membawanya lari sampai ke puncak gunung tertinggi sekalipun demi memenuhi keinginan Baginda." Abu Nawas kemudian kembali menoleh ke arah istana dan kembali ke posisi memikul. Suasana alun-alun kembali hening. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan Abu Nawas ini? Bukankah ia baru saja gagal? Namun, bagi mereka yang mengenal Abu Nawas, mereka tahu bahwa ada jebakan logika yang sedang ia pasang.
Abu Nawas kemudian melanjutkan dengan suara yang cukup keras, agar terdengar oleh seluruh rakyat. Namun Baginda, ada satu kendala kecil. Hamba hanyalah seorang rakyat jelata, yang hanya memiliki wewenang untuk memikul dan membawa barang. Hamba tidak memiliki wewenang, apalagi kekuatan, untuk mengangkat istana ini dari atas tanah. Oleh karena itu, mohon Baginda perintahkan seluruh pengawal kerajaan yang gagah perkasa ini, serta seluruh rakyat yang ada di sini, untuk bersama-sama mengangkat istana ini, dan meletakkannya dengan rapi di atas pundak hamba. Begitu istana ini sudah nangkring di atas pundak hamba, hamba berjanji, saat itu juga hamba akan langsung berlari membawanya ke puncak gunung tanpa henti. Sultan Harun al-Rasyid terdiam 1000 bahasa. Beliau menatap Abu Nawas, lalu menatap istana, dan akhirnya menatap rakyatnya. Beliau sadar betul bahwa jika beliau tidak bisa memerintahkan rakyat untuk mengangkat istana itu ke pundak Abu Nawas, yang mana memang merupakan hal yang mustahil dilakukan manusia, maka beliau tidak punya alasan untuk menghukum Abu Nawas. Rencana untuk mempermalukan Abu Nawas di depan publik kembali gagal total. Sultan akhirnya menyerah dan tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. "Kau benar-benar licin seperti belut, Abu Nawas," seru Sultan. Sebagai hadiah atas kecerdikannya yang berhasil menghibur rakyat, Sultan pun memberikan 1 kantong perak kepada Abu Nawas. Rakyat bersorak gembira, merayakan kemenangan logika sang idola. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali solusi dari masalah yang berat bukanlah otot, melainkan otak. Jangan pernah menyerah pada situasi yang terlihat mustahil, karena selalu ada celah logika bagi mereka yang mau berpikir jernih dan tenang.